Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Musyayaroh dari Prodi PAI semester 2 Malam NIM 2411003547. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kemarin, yaitu dengan judul Periodisasi Pendidikan Islam. Pendidikan merupakan proses fundamental dalam pembentukan karakter dan peradaban manusia. Nah, di dalam Islam, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sesaat, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang berlanjut sepanjang hayat. Konsep pendidikan seumur hidup ini tercermin dalam ajaran Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan dalam Islam mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia mulai dari sebelum kelahiran hingga akhir hayat. Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam mengalami dinamika yang sangat signifikan. Sejak masa dakwah Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam telah tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan budaya umat Islam. Setiap periode dalam pendidikan Islam, dalam sejarah Islam, membawa corak, karakter, serta tantangan tersendiri terhadap sistem pendidikan. Oleh karena itu, untuk memahami perkembangan pendidikan Islam secara komprehensif, diperlukan kajian periodisasi, yaitu pengelompokan sejarah pendidikan Islam dari fase-fase tertentu sesuai dengan perubahan dan dinamika yang terjadi. Nah, di sini ada periodisasi pendidikan Islam yang biasanya dibagi dalam beberapa fase utama. Yang pertama, periode klasik, yang kedua periodisasi pertengahan, dan yang ketiga ada periodisasi modern. Baiklah, lanjut. Sebelum kita tahu pembagian periode pendidikan Islam, kita harus tahu dulu pengertian periodisasi pendidikan Islam. Nah, periodisasi pendidikan Islam adalah pembagian sejarah perkembangan pendidikan Islam ke dalam beberapa periode atau fase tertentu yang mencerminkan perubahan dan dinamika dalam sistem pendidikan Islam sepanjang sejarah. Nah, periodisasi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang perjalanan panjang pendidikan Islam mulai dari masa Nabi Muhammad hingga era modern saat ini. Nah, kita langsung ke pembagian periode pendidikan Islam. Secara umum, periodisasi pendidikan Islam dibagi menjadi 3 periode utama. Baik, periode yang pertama yaitu periode klasik, sekitar dari 600 sampai 1250 Masehi. Periode ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad, meliputi periode Mekah dan Madinah, serta masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Pendidikan pada masa ini fokus hanya pada pengajaran agama Islam seperti Al-Quran, hadis, dan ilmu agama lainnya. Pendidikan dimulai hanya di rumah, kemudian berlanjut di masjid dan madrasah yang mulai berkembang sebagai lembaga formal. Masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan utama, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lain seperti matematika dan astronomi. Madrasah pertama kali didirikan pada masa dinasti Abbasiyah. Itu periode klasik. Dan yang kedua itu ada periodisasi pertengahan, sekitar abad 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini, pendidikan Islam mengalami stagnasi dan kemunduran akibat berbagai faktor seperti konflik internal dan serangan luar, misalnya serangan Mongol. Nah, fokus pendidikan lebih banyak pada hafalan ilmu agama, meskipun terdapat upaya pembaruan, seperti integrasi ilmu pengetahuan umum ke dalam sistem madrasah oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani. Pendidikan Islam pada masa ini juga dipengaruhi oleh perkembangan 3 kerajaan besar Islam, yaitu Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Safawiyah, dan Kekaisaran Mughal. Lanjut, yang ketiga ada periode modern, sekitar abad ke-19 hingga sekarang. Nah, periode modern ini ditandai dengan upaya reformasi dan modernisasi pendidikan Islam. Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan Islam mulai mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan sains ke dalam kurikulum, serta beradaptasi dengan sistem pendidikan nasional berbagai negara muslim. Baik, lanjut, karakteristik dan ciri khas setiap periode. Jadi di setiap
periode tadi ada ciri khas dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Yang pertama, pada periode klasik itu pendidikan Islam sangat menekankan pembelajaran agama dengan metode pengajaran yang bersifat langsung dari guru kepada murid dan penggunaan masjid tadi untuk serta madrasah sebagai pusat pendidikan. Mereka menitikkan dalam pembelajaran itu di masjid dan langsung ke gurunya langsung. Dan yang kedua ada periode pertengahan. Nah, pendidikan ini cenderung konservatif dengan dominasi hafalan dan sedikit inovasi, meskipun ada beberapa upaya informasi terbatas. Terus yang ketiga ada pada periode modern atau saat ini, pendidikan Islam mengalami pembaharuan dengan masukan ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan metode pendidikan modern untuk menjawab kebutuhan zaman. Apalagi sekarang zamannya zaman modern sekali. Terus yang keempat yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya pendidikan Islam. Apa saja sih faktor yang dipengaruhi kenapa terjadinya perubahan dalam perkembangan pendidikan Islam? Yang pertama ada perubahan politik dan kekuasaan, seperti pergantian dinasti dan kerajaan. Nah, sekarang sudah tidak dinasti dan kerajaan lagi. Yang kedua ada kondisi sosial dan ekonomi umat Islam. Terus yang ketiga, pengaruh budaya dan pengetahuan dari peradaban lain dan lain sebagainya. Terus yang relevansi periodisasi pendidikan Islam. Kita harus memahami periodisasi pendidikan Islam itu penting, yaitu yang pertama, mengambil pelajaran dari sejarah pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan masa kini. Terus yang kedua, merumuskan strategi dan pengembangan pendidikan Islam adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan lanjut, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari tadi saya jelaskan dalam awal periodisasi pendidikan Islam, yaitu periodisasi pendidikan Islam menunjukkan perjalanan panjang dan dinamis dalam perkembangan sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, mulai dari masa Rasulullah SAW yang menekankan pendidikan moral dan spiritual secara langsung kepada para sahabat. Pendidikan Islam terus berkembang seiring dengan perluasan wilayah dan peradaban Islam. Pada periode klasik, lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan perpustakaan besar menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan tokoh-tokoh besar dan karya-karya monumental. Dengan demikian, periodisasi pendidikan Islam mencerminkan proses adaptasi dan pembaruan yang terus berlangsung yang menjadikan pendidikan Islam sebagai salah satu pilar penting dalam membentukkan karakter dan peradaban umat muslim hingga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.